Yes. Puji Tuhan, kabarnya selalu luar biasa Kak ya. Memang Tuhan kita itu luar biasa. Ya, jumpa lagi seperti biasa ibadah secara virtual adik-adik di rumah. Kali ini nanti yang akan memimpin pujian Kak Linda bersama dengan Kak Nova. Dan kali ini pemain musik kita bersama dengan Kakak Nikita Boru Simanjuntak ya Kakak ya. Nanti yang maragenda kita masih tua sama sih. ya, dan pengkhotbah kita untuk minggu ini ialah Pendeta Lubis. nama Pendeta Lubis. Ya, kita langsung aja Kak ya. Kita siapkan hati kita, adik-adik di rumah, duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita siapkan hati kita mau ibadah. Kita naikkan satu pujian, lagu Las Rohaku Lawang Puji. Itu buku Ende nomor 565 Kak ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu selama-lamanya. Engkaulah yang mempunyai segala kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Karuniakanlah kami iman yang benar, agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami kepadamu yang tunggal. Juru selamat kami yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dunia ini. Berilah kami Roh Kudus, agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke surgamu, dan memusatkan seluruh kekuatan kami, melakukan segala yang baik, benar dan indah, yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus anakmu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Demikian bunyinya: jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada temuan-temuan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Sekolah Minggu Wilayah 5 dan kakak guru Sekolah Minggu melalui video kolaborasi berikut ini.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Ulauni Apostel Sada ayat 14a. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Orong 1 melalui video berikut ini. Ulauni Apostel Sada ayat 14a. Akaido saluhuna mendadati pertanian sian sada niroha nasida. Akaida saluhutna bandanati matania sian sada niroha nasida. Akaida saluhutna mandanati matania sian sada niroha nasida. Akaido saluhutna mandadati matania sian sada nirohana sida. Akaido saluhutna mandadati mataniang sian sada nirohana sida. Akaido saluhutna mandadati mataniang sian sada nirohana sida. Rap dohot akka korok buon dohot si Maria inani Yesus rodi akka anggina. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
kembali kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 700 sia tu debatado pakirima. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Yang pertama, apa yang pertama, Kak? Yang pertama adalah selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 17 Mei sampai 23 Mei 2021. Ya, yang pertama itu ada adik Klairin Boru Samosir. Kemudian ada Arta Uli Elisa Boru Utapea. Ya.
terus ada Piovano Togar Marpau. Nah, ini ada yang kembar nih, ada Velma Allegra Borupardosi dengan Farena Alesia Borupardosi. Ya, terus ada Marvel Tambunan, Ya, ada juga Cleo Gabriela Borutampu Bolon dan Prawira Nababan. Ya, kita mengucapkan panjang umur, sehat selalu. dan diberkati Tuhan. Dan untuk adik-adik juga yang kita tidak sebutkan namanya tapi dia berulang tahun dalam 1 minggu ini, kita tetap mendoakan Kak ya, panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya, terus ayat yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini yaitu Ulaun Apostel 2 ayat 4 ya. Itu nanti horong 2, itu untuk horong 2 ya. Ulaun Apostel 2 ayat 4. Nanti dikirim ke horong 2, horong WA grup ya, ke grup horong 2. Terus paling lambat hari Rabu jam ke grup WA horong 2 ya. Ya, terus selanjutnya yang terakhir, kami kakak-kakak guru sekolah minggu tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kita semua untuk melaksanakan protokol kesehatan ya. Ada 5M ya Kak ya. Ya. Yang pertama itu mencuci tangan. Rajin mencuci tangan ya. Kurang lebih itu 20 detik Kak di air yang mengalir. Pakai sabun di air yang mengalir ya. Terus yang kedua Kak, Pakai masker kalau keluar rumah. masker kalau keluar rumah. Terus yang ketiga menjaga jarak ya. Terus yang keempat Menghindari kerumunan. ya, menghindari kerumunan. Ada rame-rame jangan didatangi, dijauhi aja ya. Terus yang kelima Mengurangi mobilitas. mengurangi jalan-jalan, mengurangi mobilitas ya. Dan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan yang terpenting itu berdoa, berserah diri kepada Tuhan ya, supaya imun tubuh kita tetap kuat. Oke, itu aja Kak ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi Dari buku ini nomor 491, judulnya Songgo Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, jumpa kembali bersama Amang Pendeta Lubis di sini. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berkati kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Amang akan membacakannya buat kita. Adik-adik boleh mengikutinya ya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Sampai demikian firman Tuhan. Hari ini gereja kita, seluruh orang percaya merayakan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Adik-adik tahu tidak? Perayaan-perayaan besar apa aja yang ada di tengah-tengah gereja kita? Ada Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Baru kita memperingati apa lagi? Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Kemudian apa? Kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Apa lagi? Kenaikan Tuhan Yesus. Dia kembali ke sorga. Kemudian apa lagi? Pentakosta. Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap orang percaya. Ini adalah hari besar bagi kehidupan orang yang percaya. Kenapa? Tuhan mencurahkan rohnya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan, akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan orang percaya, yang akan menyertai murid-muridnya. Nah, Roh Kudus ini adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah hidup orang percaya. Nah, di sini kita mau belajar tadi apa yang dikatakan Rasul Petrus di sini. Dia berkhotbah setelah dia menerima roh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikut Yesus, ada di suatu tempat mereka, kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Mereka ada berbahasa-bahasa yang lain. Mereka berbahasa-bahasa yang tidak biasa mereka ucapkan. Misalnya mereka orang Batak, tetapi dia dapat berbahasa Jawa misalnya. Ada yang berbahasa, ada orang Israel tadi, dia dapat berbahasa Cina, dia dapat berbahasa Inggris. Itu adalah dimampukan oleh kuasa Roh Kudus supaya mereka dapat berbahasa yang lain. Dan itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah suatu tanda bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan
kepada seluruh bangsa. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa janji Tuhan itu yang akan memberikan Roh Kudus telah dicurahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikut Yesus. Sehingga ketika mereka berbahasa-bahasa lain, orang-orang lain yang mendengarnya, mereka kira mereka sedang mabuk. Dikira mereka sedang ngomong-ngomong sesuatu yang gak jelas. Tetapi Petrus katakan, "Hei, kamu, mereka itu bukan mabuk. Mereka itu adalah sedang dikuasai oleh Roh Kudus." Dan begitu juga dengan Petrus. Setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada Petrus, apa yang terjadi? Dia dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dimampukan untuk menjelaskan tentang firman Tuhan. Nah, apa makna daripada pencurahan Roh Kudus? Apa makna Pentakosta yang bisa kita terima? Firman Tuhan mau mengajar kepada kita adik-adik sekolah minggu bahwa setiap kita orang percaya, Tuhan mencurahkan kepada kita kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa yang datang dari Allah yang akan menyertai kita. Walaupun Tuhan Yesus itu tidak ada secara fisik kita lihat, tetapi Tuhan itu, Roh Kudus itu ada di hati kita. Dia bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu adalah roh yang akan mengajar kita. Roh Kudus itu adalah roh yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan membimbing kita di tengah-tengah hidup kita ini. Jadi ada roh Tuhan yang akan menyertai kita. Untuk apa roh Tuhan itu ada? Untuk apa Roh Kudus itu ada, diberikan oleh Tuhan kepada kita? Nah, disinilah firman Tuhan mau mengajar kita adik-adik sekolah minggu. Kita mau diingatkan oleh Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, supaya Roh Kudus itu mengajar kita. Roh Kudus itu memberikan semangat kepada kita, semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca firman Tuhan, semangat untuk melakukan firman Tuhan, semangat untuk membantu orang tua, semangat untuk belajar. Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan untuk membantu kita supaya kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan kepada kita supaya Dia menolong kita. Adik-adik ditolong supaya adik-adik bisa fokus belajar. Roh Kudus itu akan menolong kita supaya kita taat kepada perintah orang tua. Roh Kudus itu menolong kita adik-adik sekolah minggu supaya kita rajin beribadah. Maka kita belajar bagaimana supaya kita mau untuk mendengarkan kuasa Roh Kudus itu. Kita dimampukan untuk melakukan apa kehendak daripada Tuhan. Dan itulah kuasa daripada Roh Kudus tadi. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan roh penolong, roh penghibur, roh yang akan memberikan semangat. Ada kuasa Allah yang besar diberikan kepada kita adik-adik sekolah minggu, sehingga kita menjadi anak-anak yang tetap semangat, tetap kuat. Roh Kudus yang akan membimbing, menolong kita untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Dan inilah yang dinamakan dengan Hari Pentakosta, peringatan pencurahan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah kepada setiap orang yang percaya, kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu. Pada hari ini kami boleh memperingati hari turunnya kuasa Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kami mau menerima Roh-Mu Tuhan, supaya Roh-Mu itu boleh bekerja. Dan kami mau menerima dan mau melakukan kuasa Roh-Mu itu Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Engkau memberikan hikmat kepada kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau melakukan firman-Mu. Engkau membimbing kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan anak-anak sekolah minggu yang tetap kuat mau untuk melakukan firman-Mu Tuhan.
Ajar kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu di dalam proses sekolah yang mereka jalani Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kepintaran kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Jika ada Tuhan dari anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, Engkau Tuhan jamah, Engkau Tuhan sembuhkan, Engkau berkati obatnya Tuhan, supaya dia boleh kembali pulih dan dapat boleh seperti sedia kala Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu yang jika ada saat ini Tuhan yang sedang bersuka cita karena ulang tahun. Berkati Tuhan anak-anak-Mu itu, semakin Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat, Engkau memberikan Roh-Mu Tuhan yang semakin memampukannya Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Kak, kita tadi sudah mendengarkan khotbah dari Aman ya. Nah tapi petugas kita ya Kak ya, ada nanti dulu. Iya. Sebelum Kakak memberikan tugas untuk minggu ini, kita lihat dulu tugas minggu lalu ya, dengan tangan yang berdoa. Yuk melalui video berikut ini. kita sudah menyaksikan tadi ya Kak ya, tugas adik-adik di rumah kreatif sekali. Jadi untuk minggu ini tugasnya yang kita berikan adalah membuat pohon komitmen. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Terus ada hal-hal yang harus kita lakukan, komitmen yang harus kita lakukan untuk ke depan. Ya, apa aja komitmen kita? Nanti kalian tulis di daun-daun pohon ini apa aja komitmen. Ya, contoh, kakak kasih contoh di sini. Mungkin yang tadinya malas bangun ya dibanguni, yang mau bangun susah bangun. Nah, komitmennya setelah dengar firman Tuhan, saya harus bangun pagi. Bangun pagi, atau mungkin selama ini tidak pernah berdoa pagi Kak. Mungkin bangun tidur dia pagi-pagi langsung cari handphone. Ya.
Nah, sekarang komitmennya bangun pagi itu tidak sebelum melakukan segala kegiatan apapun, dia harus komitmen berdoa dulu. Nah, tulis di situ berdoa, ya. Itu Kak ya. Atau contoh untuk adik-adik korong kecil yang tadinya makannya masih disuap kali Kak ya, makannya masih disuap. Nah, udah dengar tadi firman Amang Pendeta, akhirnya dia punya komitmen atau punya janji dalam hatinya dia harus bisa makan sendiri. Contohnya seperti itu ya. Jadi komitmennya nanti boleh ditulis sebanyak mungkin ya Kak ya. Jadi nanti setiap daunnya tulis komitmenmu. Apa aja komitmenmu yang akan kamu lakukan ke depan yang membuat kamu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jadi nanti ini tugasnya sama semua ya Kak ya. Sama semua dari korong 1 sampai korong 4 ini per orang atau bisa per keluarga? Bagusnya per orang ya, per orang, tapi mungkin karena beda-beda barangkali komitmennya jadi per orang. Nanti kalian adik-adik ini kakak hanya kasih contoh ini lembaran HVS yang kecil. Adik-adik di rumah bisa buat yang lebih besar lagi ya, atau bisa dibuat di kain yang besar, boleh adik-adik taruh nanti di dinding kamar ya, supaya pohonnya lebih besar, daunnya lebih besar, tulisannya lebih jelas. Jadi setiap kali masuk ke dalam kamar, dia baca komitmennya apa hari ini yang harus dia lakukan. Oke? Nanti ditunggu ya adik-adik ya. Dikirim hari Rabu jam 10 malam ya. Kakak tunggu ya. Baik. Sekarang kita mau Mengumpulkan persembahan. kumpulkan persembahan. Kita naikkan satu pujian. Godang Pasukas. berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku
Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bernyanyi.